Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, izinkan saya, Ibu Tuti Sahyuni, selaku penanggung jawab kegiatan IHT di Satuan Pendidikan ini, untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, ibu-ibu semua, untuk mendapatkan keberkahan acara kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan IHT kita hari ini, ada baiknya kita ice breaking dulu ya Bu, biar kita tambah semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Boleh ya Bu, saya peragakan dulu, nanti ibu-ibu ikut semua ya. Maju, 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 ayo kita maju. Maju terus maju bersama PSP. Program PSP oke. Program PSP oye. Program PSP paradigma baru. Boleh Bu ya, sama-sama ya kita menyanyikannya. 1, 2, 3. Maju, 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 ayo kita maju. Maju terus terus maju bersama PSP. Program PSP oke. Program PSP oke. Program PSP paradigma baru. Iya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmaini Raya Lubis. Kepada Ibu, saya persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada Ibu Tuti Sahyuni. Di sini saya akan membacakan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan. Marilah sama-sama saya akan membacakan, nanti Ibu dan Bapak mungkin sama-sama mendengarnya bagaimana tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Ya, bentar Pembelajaran. Ibu, share screen dulu ya, share screen ya. Pertanyakan di sini setelah kita ketahui Ya, baiklah, saya akan membacakan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan. Cara menggunakan dokumen ini, dokumen panduan pengembangan yang dibuat untuk membantu Satuan Pendidikan dalam pengembangan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi Satuan Pendidikan, dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan. Buku ini memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional, serta
contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Sisdiknas 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kontekstual menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Esensial, semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah, kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Profil pelajar Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang diinginkan dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan
dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci, keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Keenam dimensi tersebut adalah: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai: 1. Tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya telah menyampaikan bagaimana fungsi pengembangan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dari sini kita sudah nampak bahwasanya dari prinsip ini kita sudah melihatnya bagaimana ke depannya tentang profil pelajar Pancasila sebagai acuan menyusun visi misi dan tujuan di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk itu, kami dari kelompok 1 sama-sama dan bagaimana ke depannya nanti itu selama kami berdiskusi mungkin ada kekurangan kami dan yang kami sampaikan ini berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahmaini Raya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rahmawati selaku pengawas di Satuan Pendidikan untuk memberikan masukan dan arahan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan ini. Kepada Ibu saya persilakan atas waktu dan tempatnya. Terima kasih Bu Tuti, Ibu Rahmaini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan memberikan satu pertanyaan dari pemaparan Ibu Rahmaini. Setelah kita mengetahui tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang saya ingin tanyakan di sini, apakah fungsi dari kurikulum operasional itu sendiri? Hanya itu, Bu, pertanyaan saya. Silakan, Ibu Rahmaini. Iya, Ibu Rahmaini Raya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rahmawati mengenai fungsi dari prinsip pengembangan kurikulum operasional ini. Pada Ibu dipersilakan. Sudah dengar, Bu? Iya, Bu, dipersilakan Bu untuk menjawab. Bu ya, saya akan jawab dari pertanyaan Ibu Rahmawati tentang bagaimana prinsip
prinsip kurikulum. Bentar ya Bu ya. Ya, Bu. Bentar ya Bu ya. Ya, Bu. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan dan memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional, serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi. Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Ya. Bagaimana Bu Rahmawati? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Sedikit penguatan bahwa kurikulum itu sebagai sistem terencana serta sebuah pengaturan yang mengatur isi dan bahan pengajaran yang menjadi pedoman dalam kegiatan belajar mengajar ya Bu. Jadi hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Rahmaini atas pemaparan dan jawaban dari pertanyaan saya. Semoga nantinya bisa dikembangkan kurikulum operasionalnya di lembaganya Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti dipotong. Baiklah Ibu-ibu semuanya, demikianlah pembahasan prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan di satuan pendidikan. Semoga materi yang dipaparkan pada hari ini dapat kita laksanakan dan kita kembangkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.